Selamat datang pada video materi mata kuliah Arsitektur Perkotaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bentuk dan dinamika perkembangan kota. Kalau kita lihat di sini dalam masa perkembangan kota ternyata terjadi perkembangan dari waktu ke waktu, dari sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan sampai sekarang masuk ke perkembangan kota setelah revolusi industri. Nah, untuk materi minggu ini saya akan membahas mengenai sejarah terbentuknya kota-kota kuno di dunia. Nah, dalam evolusi peradaban manusia, lalu juga sejarah, lalu juga peradaban kota kuno, lalu evolusi perancangan kota, serta bagaimana keterkaitan arsitektur dengan perancangan kota. Nah, pada awalnya mungkin kita semua sudah belajar ya tentang sejarah perkembangan manusia, yang awalnya manusia itu kan berburu, lalu juga menjadi nomaden ya, atau juga mengembara antara 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian manusia berkembang ya, mulai mengenal yang namanya sistem bercocok tanam. Lalu juga mulai mengenal bagaimana sih beternak gitu ya. Mereka mulai beternak dan bercocok tanam secara sistematis. Nah, dari situ manusia mulai menetap dan membangun permukiman. Nah, kemudian awal dari manusia dengan menjalani kehidupannya ya di lembah sungai di Greece dan Eropa, demi adanya suatu keamanan, perdagangan, dan juga transportasi, mereka tinggal dekat sungai, kemudian bercocok tanam dan berburu dan membangun benteng seperti yang kita lihat di dalam PPT ini. Nah, kemudian dari awalnya evolusi peradaban manusia purba itu hidup di gua-gua ya. Jadi mereka tinggal dalam gua untuk melindungi dari cuaca dan iklim dan juga binatang buas. Dan kemudian mereka juga menyimpan bahan makanan dan juga terdapat sumber mata air ya di dalam gua. Dalam arti pada zaman evolusi peradaban manusia juga dalam prasarana mereka dalam berkegiatan ya, itu juga salah satunya yang tidak kalah penting adalah sumber prasarana air ya, air bersih. Mereka mendapatkan sumber mata air pada saat itu. Nah, dalam evolusi peradaban manusia ini, ketika manusia mulai menetap dan mulai bercocok tanam, nah sekitar 12.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah mulai mengawali berkehidupan dengan bercocok tanam ya. Mereka bercocok tanam kacang-kacangan, gandum ya, dan juga memelihara hewan ternak pada saat itu ya, seperti kambing dan sapi hutan. Nah, pertanian yang diawali oleh sekelompok manusia yang mulai menetap inilah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kota kuno. Untuk sejarah peradaban kota kuno di dunia, kita mengenal ada beberapa kota kuno yang sebenarnya kalau kita lihat peninggalannya sudah cukup maju ya. Seperti di sini contohnya ada Machu Picchu di Peru ya. Mereka ini adalah suku Inca ya, yang membuat dataran di ketinggian 2.430 meter di atas gunung. Bayangkan gunung setinggi itu mereka ratakan ya, dan juga mereka mendirikan bangunan dengan 140 struktur yang di dalamnya termasuk candi dan rumah-rumah mereka. Ya, kemudian kota kuno itu juga ada kawasan untuk para kaum bangsawan dan juga kawasan untuk rakyat jelata ya, jadi dipisahkan pada saat itu. Nah, kemudian mereka juga memiliki lahan pertanian di bawah dari kota mereka. Nah, ada lagi namanya kota Mesa Verde ya. Nah, Mesa Verde ini terletak di Kanon dan di Amerika, dan mereka adalah nenek moyang suku Pueblo yang kita biasa sebut dengan Anasazi ya. Dan mereka ini termasuk peradaban kuno dan hilang ya, dan runtuh karena perubahan iklim. Jadi kalau kita sebenarnya ya tidak berhati-hati saat ini dengan tanggap terhadap perubahan iklim, bisa-bisa kota kita juga bisa terancam juga ya keberlanjutannya. Lalu kemudian juga ada peradaban yang diawali dengan kebudayaan di Mesopotamia ya.
Jadi ini ada suku bangsa Maya dimulai sekitar waktu yang sama dengan dinasti Shang di Tiongkok. Dan suku Maya ini memiliki budaya tulis dan matematika serta sistem penanggalan kuno pertama di Amerika. Nah, ini peradaban suku Maya ini awalnya dimulai sekitar 1800 sebelum Masehi sampai 250 Masehi. Ya, terbentuklah suatu kota batu ya, City of Stone, dibangun sekitar 250 sampai 900 Masehi. Nah, lalu kemudian kota kuno di dunia itu salah satunya ada di Mesir kuno dan Afrika Tengah. Itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Dinasti Mesir yang pertama yang dipimpin oleh Narmer yang menyatukan kerajaan Mesir menjadi kekaisaran yang sangat kuat. Jadi mereka membangun satu rumah-rumah Mesir kuno yang terbentuk petak yang sempit dan kecil. Nah, ini ukurannya sekitar 5 kali 10 meter persegi dengan gang yang sempit dilengkapi dengan kendi air yang terbuat dari tanah liat. Ada juga hewan peliharaan ya dimasukkan ke dalam kandang bagian depan. Nah, mereka sudah mengenal drainase ya, sudah mengenal tempat cuci tangan. Binatang ternaknya juga itu disimpan di kandang yang terletak di depan rumah mereka. Jadi ini menarik sekali karena mereka sudah mempunyai kamar tidur, dapur, gudang, dan lain-lain. Jadi Mesir kuno pun telah memiliki kota yang maju dan mengerti akan ruang dan fungsinya sebenarnya ya pada saat itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ini adalah peradaban Babilonia baru atau Babilonia kuno sekitar abad 6 Masehi, di mana raja Babilonia yang terkenal ya, Nebuchadnezzar, itu membangun istana yang penuh dengan taman-taman ya, lalu juga diberi air mancur yang terlihat sangat menarik ya, sangat indah sehingga sangat terkenal sebagai Hanging Garden of Babylonia atau biasa kita sebut Taman Gantung Babilonia. Nah, jadi konsep taman ini sampai sekarang juga masih menjadi salah satu inspirasi taman landscape atau arsitektur landscape di dunia. Nah, kemudian ada juga peradaban Mesopotamia juga ya sekitar 10.000 sebelum Masehi di lembah Anara, Sungai Tigris dan Euprat. Nah, itu juga sudah mengenal tulis ya, ada sastra, alat-alat pertanian dan juga roda, dan inilah cikal bakal terciptanya suatu transportasi yang modern. Nah, dan yang uniknya ada di Turki ya, ada kota tua yang bernama Derinkuyu dengan wilayahnya yang cukup luas, itu terdapat di bawah tanah ya, di kawasan Kapadokia di Turki. Nah, sekarang kawasan ini terkenal ya menjadi salah satu objek turis mancanegara ya sebagai objek wisata. Nah, jadi kawasan itu dulu pernah dihuni oleh 20.000 penduduk ya, ditambah dengan hewan ternaknya, kemudian ada fasilitas-fasilitas kota ya, dan tidak bisa dibayangkan ya, ada 20.000 orang tinggal di bawah tanah dengan kedalamannya itu 11 lapisan level kedalaman ya. Misalnya kalau gedung 11 lantai kan tinggi sekali ya. Kalau ke bawah itu bisa dalam sekali, dan itu mereka bisa hidup dan beraktivitas sebagai suatu kawasan. Ya, kalau kita lihat sini kedalamannya hingga 85 meter. Nah, kemudian ada juga di lembah Indus 3000 sebelum Masehi itu ada dua kota yang terkenal, Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka juga merupakan kota yang maju ya. Kalau kita lihat di sini mereka memiliki pola-pola jalan yang teratur, ada drainase juga ya, dan juga konstruksi bangunan, dan mereka memiliki tempat mandi umum dan tempat biara ya. Lalu untuk Harappa juga dikenal sebagai masyarakat perunggu yang pernah mencapai kejayaannya dengan jumlah populasi lebih dari 5 juta, dan akan selalu dikenang sebagai kota dengan perencanaan yang terinci, memiliki sistem pengairan yang maju ya. Nah, dua kotanya yang terkenal adalah Mohenjo-daro dan Harappa di lembah Indus ini yang diketemukan kembali dari penggalian arkeologi pada abad ke-19. Jadi ini sangat menarik ya, bahwa
kemajuan yang seperti itu lebih dari 5 juta orang telah tinggal di sana dan mereka juga akhirnya punah ya. Yang mungkin juga karena perubahan iklim juga ya. Nah, kemudian kita ke arah Asia Tenggara yaitu di Khmer atau Kamboja ada Angkor Wat ya. Jadi Angkor Wat ini sebenarnya adalah public space ya atau pusat kota dari Kekaisaran Khmer. Yang sangat menarik di sini adalah mereka dulu dilambangkan sebagai lambang kejayaan dan kaya sekali ya, sehingga kerajaan itu sudah sangat megah, besar ya, dan juga dilapisi dengan emas dan sekarang menjadi objek wisata ya, objek wisata mancanegara. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah di Indonesia ya. Nah, jadi ada peneliti sejarah kota yang mempublikasikan jurnalnya di Sabahat Yatra ya, yaitu mengungkapkan bahwa pusat keagamaan budaya Buddha itu sebenarnya ada di Indonesia ya. Dari Indonesia lah pusat itu baru menyebar ke negara-negara lain. Nah, ini ada Borobudur ya. Nah, jadi Borobudur ini dibangun oleh Wangsa Shailendra pada abad 7 sampai 8 Masehi ya, dengan arsitek yang bernama Gunadarma. Nah, kemudian kota Yunani dan Itali ya, itu juga sering menjadi inspirasi bagi kota-kota sekarang ya. Yaitu mereka mempunyai Athena, mempunyai agora ya, punya ruang publik juga, kemudian Akropolis, teater, dan sampai sekarang juga banyak ya yang masih memakai untuk desain-desain ruang luar ya, yaitu contohnya amphitheaternya. Nah, kemudian juga ada stadium ya, dan kenapa mereka punya ruang publik seperti itu ya, karena mereka dahulu punya cara hidup demokratis ya. Jadi mereka itu punya kebiasaan untuk misalnya berdebat di yang tempatnya itu di ruang luar. Ya, maka itu kenapa mereka ruang luarnya itu mencerminkan juga aktivitas mereka pada waktu itu ya. Nah, kemudian di Italia juga ada kota Pompei yang sudah maju sekali, tapi dengan kejadian letusan gunung Vesuvius ya pada tahun 79 Masehi. Nah, seluruh kotanya itu tertutup debu dan orang-orang melupakan kota tersebut sampai 1800 tahun kemudian. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal gaya Renaissance ya. Jadi Renaissance ini adalah gaya yang timbul dari kebangkitan penyebaran agama Islam di Eropa ya, dan juga berpadu dengan kebudayaan Yunani Romawi dan menghasilkan suatu gaya yang baru ya untuk kota-kota mereka, yaitu gaya Renaissance. Nah, itu kita lihat di sini ada plaza, kemudian ada jalur-jalur pedestrian. Kemudian juga kita mengenal prinsip-prinsip sequence ya, dan juga perspektif. Jadi bagaimana cara kita menata ruang luar ya, di mana titik-titik pandangan tertentu yang unik gitu ya, di kota tersebut. Nah, dengan adanya perkembangan kota-kota di dunia ini secara langsung atau tidak langsung membawa suatu perkembangan atau evolusi dalam urban design ya. Pada akhirnya kita sampai ke konsep perencanaan kota di era modern seperti saat ini. Di sini dijelaskan melewati ruang dan waktu perencanaan kota yang telah berkembang dengan berbagai tindakan mau sukses maupun gagal ya. Jadi memang tergantung dari perkembangan atau aktivitas kota ya, dan kaitannya juga dengan teknologi. Jadi ada juga istilah-istilah seperti visioning utopia ya, itu jadi bagaimana penduduk itu mengidamkan suatu kondisi yang sangat baik atau bersifat impian untuk kotanya ya. Lalu juga ada slum upgrading ya, itu artinya adalah gerakan kota yang ingin memperbaiki kondisi lingkungan yang kumuh pada saat itu. Lalu juga ada equity di sini untuk persamaan hak ya. Jadi setiap orang itu berhak tinggal di satu kota. Jadi tidak dibagi seperti di Machu Picchu ya. Kalau di Machu Picchu itu kan ada tempat rakyat golongan bangsawan, lalu dipisahkan dengan tempat rakyat golongan jelata atau rakyat biasa. Jadi sekarang orang menginginkan equity atau kesamaan hak untuk tinggal di mana-mana.
Nah, kemudian juga ada mass transit ya, itu juga mempengaruhi pergerakan manusia di kota, di mana kalau mass transit ini menjadi tulang punggung dari kemajuan kota sampai sekarang. Dan kita juga di Indonesia sekarang kita di kota-kota besar telah mempunyai misalnya ada MRT ya, dan lain sebagainya. Dan ini konsepnya dari kota yang memakai konsep mass transit. Mass transit. Nah, kemudian ada Garden City. Nah, Garden City ini awalnya pada tahun 1900-an itu dicetus oleh Ebenezer Howard ya dalam Garden City, disebut dengan konsep Garden City. Jadi itu sebagian besar di Garden City itu dari ruang terbukanya itu adalah ruang terbuka hijau yang mengungkapkan di mana pentingnya suatu kualitas lingkungan yang sehat, yang indah untuk manusia ya. Dan Garden City ini sampai sekarang masih menjadi inspirasi. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak kota-kota di Indonesia yang kata-katanya itu judulnya memakai taman ya atau garden apa gitu. Nah, biasanya itu lebih menarik penduduk luar ya atau masyarakat untuk datang berkunjung ya. Jadi sebenarnya inspirasi ini mengingatkan manusia dalam suatu kondisi yang sangat menyenangkan secara visual ya, yang indah, yang asri. Sehingga kalau penduduk untuk mencari perumahan tuh biasanya kalau ada kata garden itu secara tidak langsung dianggap perumahan yang indah ya. Sehingga kesan dari garden sendiri itu juga cukup kuat dalam topik ya garden city ya seperti itu. Lalu juga ada metropolitan design, lalu juga ada civic design and public aesthetic, ada modernisme, lalu juga ada yang terakhir tuh ada virtual city atau smart city ya, atau ICT opportunities ya. Jadi contohnya misalnya pasca pandemi ini konsep ICT ini dapat melayani kebutuhan manusia sampai sekarang ya. Hal kecil saja misalnya seperti ini kita melakukan sistem perkuliahan atau misalnya bekerja itu sudah menyentuh teknologi ya, teknologi untuk perkembangan teknologi dan informasi. Jadi terdapat suatu kemajuan ya dalam hal teknologi dan informasi. Nah, kemudian ada gerakan kota industri di dunia ya, yaitu suatu kota yang tumbuh pada waktu era revolusi industri ya. Jadi kota industri ini pada saat manusia itu memperhatikan lingkungan ya, lalu ada transportasi publik, ada ya transportasi massal gitu ya, dan dibuatkan master plan jangka panjang ya dan secara komprehensif. Biasanya kita dengar itu yang disebut dengan RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah. Kalau zaman dulu namanya rencana induk kota ya dan seterusnya. Nah, kemudian ada prinsip desain era industri yang tadi saya sempat contohkan ya. Jadi ada prinsip-prinsip desain di era industri. Ada suburban desentralisasi, garden city, neighborhood, dan juga konservasi and the park movement, artistic city planning, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada gerakan kota indah ya atau city beautiful. Nah, jadi konsep ini sebetulnya tercipta saat kota pada masa revolusi industri itu berubah menjadi kota yang sangat kumuh dan sangat padat ya karena terjadi suatu urbanisasi ya. Penduduk yang tinggal di desa pergi ke kota karena di kota itu segala macam aktivitas penduduk sampai ke dalam fungsinya ya, ada pabrik dan lain sebagainya itu ternyata menciptakan suatu kesesakan atau kepadatan yang tinggi ya, dan juga tidak tertampung lagi dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi gitu. Dan itu tidak sesuai dengan impian kota industri ya, prinsip-prinsip kota industri di awalnya ya, maka timbul gerakan kota garden city yang mempunyai 3 magnet, yaitu ada town, ada country, dan juga people, di mana yang diimpikan orang itu adalah satu tempat yang penuh dengan taman dan juga boulevard yang besar-besar dan juga pedestrian parknya juga lebar, aman dan nyaman bagi manusia.
Nah, kemudian kita lihat ada kota modern. Ya, ini banyak dicetuskan oleh para arsitek ya. Ada Schumi dengan teori neomodernisme ya. Lalu juga ada Frank Gehry dengan Guggenheim museumnya dan lingkungan sekitarnya. Ada juga Kenzo Tange dengan floating cities-nya, dan semua itu sangat menarik dan sangat futuristik. Nah, inilah yang sekarang menjadi gerakan kota baru ya yang muncul pada abad ke-21. Jadi kita ingin menekankan pada keragaman kegiatan. Ya, jadi kalau dulu ada pemisahan tata guna lahan, nah sekarang banyak kawasan yang kembali pada keberagaman yang berskala pedestrian, ya, ruang publik dan juga struktur. Nah, jadi kalau kita baca di sini di mana konsep new urbanisme ini menekankan pada keberagaman skala pedestrian, ruang publik, struktur yang merupakan reinterpretasi pemikiran tradisional ke dalam solusi baru sambil meraih kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi baru. Jadi menyinggung metode perencanaan tata guna lahan yang efisien dan juga menciptakan kawasan hunian yang berkelanjutan dengan ukuran lahan yang memadai, kepadatan penduduk yang kompak, dan kesempatan kerja dan kegiatan warganya. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa perencanaan kota menjadi jembatan antara perencana dan arsitek. Nah, tujuannya adalah mendesain ruang publik yang mewadahi kegiatan manusia yang kompleks dengan skala manusiawi untuk membentuk ruang-ruang yang atraktif yang sebelumnya hanyalah merupakan ruang sisa di antara bangunan. Nah, jadi ini adalah gambaran kaitan antara urban planning dengan arsitektur, di mana kita ini menjadi jembatannya yang mempraktekkan atau mewujudkan secara fisik ya dengan sentuhan gaya arsitektur dari proses-proses perencanaan yang dihasilkan dari perencanaan kota ya, lalu juga menghasilkan suatu proses yang dipengaruhi oleh para stakeholder di dalamnya. Nah, jadi sebetulnya urban design itu merupakan bagian dari kota ya, dari perencanaan kota, sehingga fungsi dari perencanaan kota tersebut harus berkaitan dengan fungsi-fungsi bagian kota yang lain. Nah, maka urban design ini tidak hanya konsep estetika saja ya, tapi juga termasuk proses dalam pengambilan keputusan ya, termasuk dalam aspek sosiologi kota. Nah, dan hasil dari urban design ini kita menitik beratkan pada masalah yang cukup mendesak ya bagi kehidupan manusia dan kegiatan kotanya juga. Nah, dan ini adalah yang menjadi konsep yang biasanya yang ada di Indonesia ya. Ini adalah beberapa macam konsep yang bisa kita lihat, ada smart city, green city, dan livable city yang bisa menjawab isu permasalahan atau kompleksitas yang ada di kota. Nah, ini kita cocoknya kalau misalnya kawasan tersebut dengan berbagai macam kompleksitasnya itu menggunakan pendekatan apa sih ya, menggunakan konsep apa sih. Nah, ini ada kriteria-kriterianya dan masing-masing ini bisa diterapkan pada panduan atau arahan urban design, yang dimana panduan atau arahan urban design itu adalah salah satu produk yang bisa kita hasilkan ya dari produk hasil urban design. Jadi perencanaan kota itu adalah jembatan antara perencanaan kota dan arsitektur, di mana perhatian utamanya adalah dari bentuk fisik kota untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan memberikan arti dan nilai terhadap kehidupan kota, dan juga produk dari pengaruh-pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh teknologi. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai ukuran kota. Namun sebelumnya kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan ruang kota. Ya. Nah, kalau minggu kemarin juga sempat disinggung ya apa yang disebut dengan ruang kota dalam wujud perancangan kota. Nah, jadi ruang kota dalam wujud perancangan kota itu adalah suatu ruang yang terbentuk oleh muka bangunan dan juga lantai kota yang dibedakan oleh karakteristik ruang yang menonjol ya. Jadi bisa dilingkupi oleh dinding ya, lalu juga lantai,
dan tujuannya itu adalah agar mempunyai maksud visual yang tegas ya untuk dapat melayani aktivitas penduduk ya. Wujudnya apa saja? Itu bisa plaza, bisa jalan, koridor dan lain sebagainya. Nah, jadi macam-macam ruang tersebut itu masuk dalam ruang kota ya, di mana kita juga sering mengenal yang disebut dengan ruang terbuka atau open space. Nah, jadi kan yang seperti plaza, jalan, koridor itu kan masuk juga dalam jenis-jenis dari ruang terbuka ya atau open space. Nah, dan ruang terbuka ini bermaksud sebagai pelengkap dan pengontras dari bentuk perkotaan. Tuh. Nah, jadi bisa dibilang juga ya kalau misalnya ruang kota itu adalah tujuan dari urban design, tujuan kita dalam mendesain ya suatu wilayah atau kawasan. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan ya dalam produk-produk urban design ini, baik yang lahannya sangat luas atau misalnya agak luas hingga yang skala side plan. Nah, itu masa-masa bangunannya itu bisa terlihat kompak ya dan juga dapat menciptakan suatu rongga-rongga kalau kita lihat di ilustrasi ini. Nah, rongga-rongga inilah ya ada yang berbentuk geometri, ada juga yang berbentuk garis lurus dan rongga-rongga ini yang disebut dengan ruang kota. Ya, jadi bagaimana sih kita sebagai arsitek itu dapat mendesain ruang kota dalam satu kawasan ya. Sehingga terlihat sangat apa ya? Kompak gitu ya, kompak dan terlihat karakternya itu seperti apa dalam satu kawasan tersebut. Nah, kemudian ini ada teori dari Paul G. Speiringen pada tahun 1965 pada bukunya yang berjudul The Architecture of Towns and Cities, menjelaskan bahwa ruang kota itu adalah suatu ruang formal yang dibatasi oleh fasad-fasad bangunan dan tanah kota sebagai landasannya. Ya, sedangkan ruang yang dibatasi oleh unsur alam ini didefinisikan sebagai informal space atau disebut ruang alami atau kita sebut open space. Nah, jadi sebetulnya ruang kota atau urban space ini sama halnya dengan ruang dalam arsitektur ya. Jadi kalau misalnya ruang dalam arsitektur ini kan dibentuk oleh bidang-bidang yang merupakan ruang dalam ya, dan juga oleh lantai, lalu juga plafon juga ya. Nah, kalau untuk ruang kota itu juga sama, yaitu dibentuk oleh fasad atau bidang dinding-dinding luar bangunan ya atau lantai kota. Jadi kalau kita lihat ya ilustrasinya seperti di PPT ini. Nah, jadi ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi elemen-elemen pembentuk ruang arsitektur, dan kalau kita perhatikan ruang arsitektur ini kan dibentuk oleh 6 bidang ya. Ada 4 bidang vertikal sebagai dindingnya, lalu juga kalau kita lihat di sini ada satu bidang horizontal di atasnya ya sebagai langit-langit, dan satu horizontal lagi di bawah sebagai bidang lantainya. Nah, bagaimana dengan elemen pembentuk ruang kota? Nah, kalau ruang kota itu sebetulnya sama halnya dengan ruang arsitektur ya, tapi tidak ada atapnya. Dan dalam ruang-ruang kota itu bidang-bidang dalam vertikalnya itu berupa dinding-dinding bangunan dalam satu kawasan ya atau dalam satu kota ya atau fasad bangunan ya. Nah, sedangkan bidang lantainya itu biasanya berupa perkerasan ataupun rumput-rumput ya, rerumputan. Jadi ilustrasinya itu sebenarnya serupa ya antara pembentuk ruang dalam arsitektur dan juga ruang kota ya, tapi ya tidak sama gitu ya skalanya ya, tapi pada intinya adalah ruang kota sama halnya dengan ruang dalam arsitektur. Bedanya ya tidak ada atap ya langit saja gitu. Nah, coba kita lihat di dalam ilustrasi ini merupakan salah satu contoh dua masa bangunan, dan kita lihat ini ada 3 pola yang dikomposisikan ya sehingga dapat
membentuk suatu ruang. Nah, ruang itulah yang disebut dengan ruang kota ya. Jadi bisa terbentuk dari keliling-keliling bangunan ya dengan variasi bentuk yang berbeda. Kalau kita lihat di sebelah kanannya itu ada beberapa masa bangunan dengan komposisi yang bervariasi ya, yang menciptakan suatu ruang yang disebut juga dengan ruang kota. Nah, sedangkan ilustrasi yang di bawah itu ada semacam ruang kota yang dibentuk oleh 3 bangunan kalau kita perhatikan. Dan coba kita lihat bawah kanan ya, yang bawah kanan ini adalah gambaran ruang kotanya itu bila kita lihat dari titik D, dan ini ilustrasi dari ruang kota ya. Nah, Rob Cryer pada tahun 1979 dalam bukunya Urban Space itu membagi ruang kota menjadi 2 tipe, ada yang square dan juga street. Ya. Jadi square itu adalah ruang terbuka yang dibentuk oleh sekumpulan rumah atau bangunan, dan bentuk square ini bisa bermacam-macam kalau kita lihat ilustrasi di kanan. Bisa bervariasi, bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang, lalu juga bisa segitiga, elips ya, atau mungkin juga bisa tidak beraturan. Sedangkan kalau street, nah itu adalah ruang berupa koridor panjang yang dibentuk oleh bangunan-bangunan di sekelilingnya atau di sepanjangnya dan berfungsi sebagai jalur sirkulasi. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi kanan itu ada lorong-lorong putih. Nah, itulah yang disebut street ya, yang dibentuk kumpulan bangunan-bangunan yang ada di sepanjang street ya. Jadi ya dalam ruang kota itu bisa terbentuk itu dengan 2 tipe, yaitu ada square dan juga ada street. Nah, ini ada foto salah satu contoh street ya, yang berkanal. Kanalnya ada di tengah dan ini lokasinya di Kota Lama Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan ya bangunan-bangunannya, lalu sepadan muka masing-masing bangunannya itu cukup kompak ya, cukup kompak membentuk ruang kota dengan tipe street ya, atau kita sebut koridor street. Nah, kemudian juga ada teori dari Roger Traczyk ya dalam bukunya yang terbit tahun 1986 yang berjudul Finding Lost Space, di mana beliau menjelaskan bahwa dalam satu ruang kota itu membagi menjadi 2 tipe. Dalam ruang kota itu ada hard space dan soft space ya. Yang disebut hard space yaitu lantai ruang yang berupa perkerasan, biasanya bisa ubin, aspal, plesteran ya, atau paving stone, dan secara umum ruang ini dibatasi oleh dinding arsitektural. Nah, sedangkan kalau soft space itu adalah lantai ruang berupa rerumputan atau tanah yang wujudnya bisa berupa park, garden, atau greenway ya. Biasanya ruang ini dibatasi oleh lingkungan alam atau pepohonan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi jika kita berada di antara pepohonan ya, lalu kita seperti merasa di dalam ruang. Nah, itulah yang disebut dengan ruang kota, tapi ruang kota soft space ya. Nah, jadi ada kutipan dari Stephen Carr tahun 1992 tentang public space dalam bukunya Public Space, bahwa ruang kota atau urban space itu berfungsi sebagai ruang publik juga atau public space ya. Jadi beliau menyatakan bahwa ruang publik itu adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat bisa melakukan berbagai macam aktivitas ya, atau misalnya kegiatan publik yang fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat dalam suatu komunitas untuk kegiatan sehari-hari ya, atau bisa juga berkala. Nah, ini ada contohnya ya, contoh dari ruang publik, yaitu sebagai ruang kota ya, atau ruang kota yang berfungsi sebagai ruang publik. Nah, jadi di sini ada foto ya, foto atas itu berada di luar negeri, sedangkan foto yang bawah itu di Indonesia ya. Yang kiri itu di Kota Lama Jakarta. Nah, kalau yang kanan itu di Simpang 5 Semarang ya. Nah, ini juga ada foto kombinasi antara hard space dan soft space ya.
Jadi antara lingkungan sekitar ya dengan bangunan-bangunan di sekitar kawasan atau kotanya. Jadi bangunan yang di belakangnya itu adalah hard space-nya, nah sedangkan lantainya itu soft space-nya ya, dan dinding koridornya itu berupa pepohonan. Nah, ini juga termasuk dalam soft space. Jadi kita juga bisa mengkombinasikan hard space dan soft space untuk menciptakan suatu ruang kota. Nah, jadi ruang kota atau urban space itu adalah ruang yang sengaja dirancang, sengaja dibentuk, dan juga sebaiknya tidak dibentuk belakangan ya, atau harusnya sebaliknya ya, bukan merupakan ruang-ruang sisa. Nah, ini juga dalam kaitannya dengan arsitektur kota ya. Maka desain-desain arsitektur yang berlokasi di area urban atau perkotaan itu sebaiknya harus konteks dengan ruang kota atau urban space-nya. Nah, jadi arsitektur kota itu seharusnya hadir untuk menciptakan ruang kota ya, atau menyempurnakan ruang kota, atau juga dapat menjadi katalisator ya bagi desain arsitektur kota lain dalam membentuk atau menyempurnakan ruang kota kawasannya, sehingga kawasannya itu menjadi lebih berkualitas. Baik, di sini kita masuk dalam pemahaman ukuran kota. Jadi di sini ada pengertian ukuran kota adalah hal yang sangat relatif karena tergantung pada apa yang dibandingkan. Faktor ukuran tidak dapat dilihat dari ukurannya saja, tapi perlu membahas prinsip lain. Jadi di sini ada istilah ukuran di bidang arsitektur. Nah, kalau misalnya di bidang arsitektur itu bisa diartikan sebuah kota itu adalah sebuah rumah yang sangat besar, dan sebuah rumah itu adalah sebuah kota yang sangat kecil. Artinya apa? Artinya ukuran di dalam arsitektur kota ini dapat dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip arsitekturalnya yang sama ya. Misalnya pada skalanya. Nah, kalau skalanya itu kan kita bisa bedakan ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu adalah kota ya. Mikro itu adalah contohnya rumah ya, tapi prinsip-prinsip arsitekturalnya sama saja. Oke, kalau itu berdasarkan mungkin kalau misalnya kita bicara tentang ukuran kota, seperti pemahaman kota itu dari masing-masing bidang ilmu itu pasti juga berbeda maknanya ya. Kalau di sini contohnya ini kita lihat berdasarkan demografi dan geografi. Kalau misalnya berdasarkan demografi atau jumlah penduduk, ukuran kota ini bisa variatif atau bermacam-macam ya. Ada yang masuk ke kota kecil itu di bawah 100.000 jumlah penduduknya, ada yang masuk ke kota sedang ya 100.000 sampai 500.000 jiwa, ada yang kota besar, metropolitan dan megapolitan seperti Jakarta. Nah, namun apa yang dimaksud ukuran kota ini berdasarkan ilmu arsitektur perkotaan? Nah, mari kita lihat ya pada slide selanjutnya. Nah, jadi ukuran di dalam arsitektur kota ini ya rata-rata bisa kita bedakan berdasarkan skalanya saja ya, yaitu secara makro yaitu kota, dan mikro itu rumah ya, dan meso itu kan kawasan ya. Sedangkan prinsip-prinsip arsitekturalnya sebetulnya sama saja ya. Nah, jadi pendekatan ini sangat penting dilakukan dalam perancangan karena banyak orang menganggap bahwa prinsip-prinsip arsitektur hanya berlaku pada skala mikro saja ya, dan kurang memperhatikan skala makro. Padahal ada beberapa prinsip-prinsip arsitektur yang berpengaruh dalam perancangan suatu kawasan ya, dalam arsitektur kota, bagaimana proporsinya, irama, komposisi ya, keseimbangan ya dalam mendesain gitu, dalam satu kesatuan. Dan padahal dalam pemahamannya apabila kawasan-kawasan perkotaan itu tidak memiliki beberapa prinsip arsitektural tadi ya, proporsi, irama, komposisi gitu ya dalam skala yang makro, ya sudah pasti bisa menimbulkan suatu masalah yang cukup fatal atau buruk ya dalam kehidupan masyarakat di dalamnya. Kalau ukuran sebuah kota dan wilayahnya ini tidak disusun dengan menciptakan ruang-ruang efektif, apalagi ya ruang-ruang efektif atau organisasi ruang kota berdasarkan hierarki tertentu ya, maka
kualitas identitas masyarakat perkotaannya itu terhadap tempat dan lingkungannya juga pasti akan menurun karena tidak terukur juga ya dari segi fungsionalnya, visualnya juga apalagi gitu terlihat menjadi bukan suatu kesatuan. Nah, kalau kita lihat ini perencanaan kota di Yunani ya. Jadi perencanaan di Yunani ini memiliki ukuran kota dari aspek skala kota secara makro ya. Dan kalau kita lihat di sini bentuk tata kotanya ini kita sudah dapat melihat desainnya itu kan simetris ya, dan geometris dengan menyediakan fungsi-fungsi kota ya, fungsi-fungsi kawasan kota seperti ada pusat pemerintahan, ada permukiman, dan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum yang berupa pusat perdagangan, jasa, ya hiburan, dan juga pusat keagamaan. Nah, selain faktor skala, setiap kota juga membutuhkan 3 syarat utama untuk bisa mengembangkan bentuknya. Kalau kita bicara tentang bentuk berarti bagaimana sih dari segi kualitas fisiknya ya atau visualnya. Nah, ini dibentuk dari 3 syarat. Yang pertama ada identitas, yang kedua adalah kompleksitas, yang ketiga fleksibilitas. Jadi, kalau kita lihat kualitas sebuah kehidupan kota itu dapat diperhatikan dari 3 syarat ini yang dibentuk secara terpadu atau harus berintegrasi ya di dalamnya. Nah, contohnya kita lihat ilustrasi di PPT ini ya. Jadi ini adalah ada pengaruh berdirinya gedung World Columbian Exposition di Chicago. Nah, di mana gedung ini dapat memunculkan perkembangan bangunan-bangunan di sekitarnya ya, memunculkan suatu identitas dan kompleksitas dan fleksibilitas kota bagi pertumbuhan kota. Di antaranya adalah wujudnya ya. Jadi wujudnya itu akhirnya mengembangkan bangunan-bangunan baru di sekitarnya, dan itu adalah wujud pengaruh berdirinya gedung Chicago ya, di Illinois. Nah, jadi pengaruhnya ini ya cukup besar ya. Yang pertama dari segi identitas dijelaskan di sini bahwa gedung tersebut itu mempunyai pengaruh perkembangan bangunan di sekitarnya dengan identitas yang disebut dengan City Beautiful Movement ya di lokasi tersebut. Nah, yang kedua adalah dari segi kompleksitasnya atau kompleksibelnya ya. Jadi World Columbian Exposition ini akan mempengaruhi perkembangan kawasan kota dengan munculnya berbagai macam elemen ruang kota yang lain seperti taman kota, bangunan umum dalam kota, ya termasuk misalnya memunculkan museum-museum dan perpustakaan. Nah, lalu yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, jadi gedung World Columbian Exposition ini juga dengan gaya yang klasik itu mempengaruhi proses perencanaan kota di Chicago ya yang fleksibel dengan perkembangan kota yang modern, dan juga menciptakan perkembangan wilayah skala regional yang mengintegrasikan dengan sistem transportasi di sana ya, lalu juga penataan jalan, dan juga adanya taman yang mengintegrasikan sistem transportasi, lalu juga ya, jalan, penataan jalan dan taman serta fasilitas yang lain. Jadi akhirnya ya dengan memunculkan satu bangunan ini yang dapat menciptakan suatu kualitas ya dalam suatu kawasan kota yang bisa mengembangkan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Ya pada akhirnya semakin memperkuat identitas kawasan kotanya. Oke, sekarang kita lihat masuk ke materi struktur dan bentuk kota. Nah, ini saya ambil dari teori pertumbuhan kota dari Hadi Sabari Yunus ya, di mana secara garis besar terdapat 3 macam proses perluasan atau area perkotaan yang menjadi lebih terstruktur ya, yang masuk ke dalam teori pertumbuhan kota. Yang pertama ini biasanya pola kota seperti ini adalah pola yang sering digunakan pada kota mandiri ya. Ini disebut teori zona konsentris dalam kota,
Ini dari Ernest Burgess, yang dimana menurut Ernest W. Burgess ini dalam Introduction to the Science of Sociology tahun 1921 ini menjelaskan kalau manusia itu punya kecenderungan alamiah untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota ya, untuk dapat mewujudkan pola tersebut dikembangkanlah kota yang berbentuk konsentris seperti ini ya, dengan pusat kota sebagai intinya ya. Nah, teori ini berdasarkan hasil dari pengamatan Burgess terhadap kota Chicago tahun 1923, di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago itu membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsinya yang berbeda-beda dalam tiap-tiap ring ya. Teori konsentris ini meyakini kalau perkembangan kota ini dimulai dari pusatnya yang kemudian menyebar atau meluas ke wilayah yang jauh dari pusatnya akibat adanya faktor peningkatan penduduk. Ya, kemudian dalam interaksi antara penggunaan lahan dan manusia dalam teori ini, baik dari segi ekonomi, sosial, atau politik, itu pada akhirnya akan membentuk beberapa zona konsentris ya. Nah, tapi kekurangan dari teori konsentris ini adalah tidak bisa berlaku di sebuah negara ya. Dan contoh kota yang menerapkan teori konsentris ini ada Chicago, lalu ada London, dan beberapa kota di Indonesia. Jadi biasanya teori Burgess ini hanya biasanya rata-rata bisa terlihat di negara-negara barat yang maju ya masyarakatnya. Nah, ditambah dengan syarat kondisi fisiknya juga ya, dari kondisi topografi kawasannya yang menguntungkan bagi biasanya dalam segi aksesibilitasnya ya, atau misalnya rute-rute gitu ya dalam satu kawasan kota. Nah, kemudian ada beberapa asumsi yang cukup menarik ya dalam teori konsentris ini. Yang pertama adalah biasanya kota yang memiliki pola konsentris seperti ini memiliki sosial budaya yang heterogen ya, atau bermacam-macam. Karena salah satunya adanya suatu pengaruh populasi yang cukup tinggi ya. Maka tingkat urbanisasinya juga cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah basis ekonominya itu biasanya industri atau komersil ya. Kemudian juga dalam masalah atau kompleksitas mengenai sosial ekonomi juga cukup kuat di sini ya, di mana ada ruang persaingan antara ruang untuk zona ekonomi dan juga ruang pribadi, sehingga ya sangat rentan dengan adanya suatu kepentingan-kepentingan ya, atau misalnya ada suatu gap yang cukup tinggi juga ya antara masyarakat yang mendiami di lokasi lokasi slum ataupun misalnya yang lokasi untuk menengah ke atas. Nah, lalu juga adanya perluasan area dan peningkatan populasi kota ya, cenderung mengalami perluasan area, dan juga untuk sapras ya, untuk sarana prasarana transportasi juga sebetulnya ini memiliki kelebihan dalam teori konsentris ini, karena mudah dijangkau dan cepat dan murah ya untuk penduduknya untuk mendapatkan akses dari segi prasarana transportasi, sarana dan prasarana transportasi pada setiap zona kota konsentris ini. Kemudian juga pada pusat kotanya itu merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga ruang di dekat pusatnya itu menjadi terbatas ya, dan harga tanahnya juga sangat tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan susunannya bagaimana ya, susunan ruang kota dalam teori konsentris. Jadi dalam ilustrasinya, yang pertama ya, ring pertama itu ada zona pusat kegiatan ya, atau kita sebut itu sebagai daerah dagang ya, atau kalau dalam perkantoran kita biasa sebut juga misalnya yang disebut dengan Central Business District ya, atau CBD. Jadi bisa area zona jasa perdagangan, atau misalnya CBD ya, perkantoran ya. Jadi bisa dianggap sebagai pusat kegiatan bisnis ya, tempat-tempat pusat pertokoan, gedung, bank, dan mungkin pasar juga. Dan ciri-ciri pusat kegiatannya juga tentu sebagai inti kota, dan inti kota yang cukup tinggi dalam kegiatan-kegiatan komersil dan pemerintahan ya, biasanya seperti itu.
Mmm, yang zona ring kedua itu adalah zona industri ya, atau kita sebut juga zona pabrik ringan ya, yang terikat dengan zona pusat kegiatan ya. Ciri-cirinya juga sama ya, populasi penduduknya heterogen, lalu cenderung banyak daerah-daerah yang berpenduduk menengah ke bawah ya, lalu juga cenderung mengalami kualitas lingkungan permukiman yang kurang baik ya, dan juga sering terdapat adanya slum area di sekitar wilayahnya ya. Ciri-ciri lain juga biasanya banyak kompleks-kompleks manufaktur ya, lalu juga ada jasa perhotelan, apartemen, dan biasanya memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi ya di zona 2 ini. Nah, lalu masuk ke ring 3 itu biasanya zona transisi atau permukiman kelas rendah atau disebut rumah-rumah kecil. Nah, zona itu biasanya tempat tinggal para buruh atau karyawan yang menempati rumah-rumah flat ya, biasanya ada rumah susun atau juga rumah-rumah kecil juga banyak ya. Nah, ini tergantung populasinya. Penduduknya dalam satu sosial ekonomi merupakan para pekerja dengan penghasilan kecil. Lalu juga ciri lain untuk kelebihannya di sini adalah lagi-lagi sektor transportasinya yang mudah dijangkau ya, bisa dikatakan relatif mudah, murah, dan mudah dijangkau untuk moda umum ya, untuk sampai ke tempat kerja. Nah, lalu zona keempat itu kelas menengah ya, atau masuk dalam rumah-rumah sedang yang dicirikan dengan permukiman untuk para pekerja yang penghasilannya menengah, dengan kondisi permukiman yang lebih baik dan tidak mengalami suatu kesesakan atau kepadatan baik itu penduduk maupun bangunan ya. Dan permukimannya biasanya horizontal ya. Ya, tapi kalau kondisi sekarang ya sudah banyak juga baik itu horizontal maupun yang vertikal, dan lokasinya cukup strategis ya, dengan adanya pusat perbelanjaan, lalu juga kondisinya sebetulnya hampir sama ya, berada di dekat pusat kota. Nah, yang ring kelima itu permukiman kelas tinggi ya, itu cenderung lebih jauh ringnya karena menghindari kebisingan dalam kota ya, dan juga aktivitas perkotaan ya, lalu juga mencari suasana yang tenang ya, dengan lahan untuk tinggal ya, lahan untuk bermukim yang lebih besar juga. Nah, yang paling luar ya, itu wilayah luar ring 10 itu adalah wilayah pinggiran kota. Nah, itu biasanya ditandai dengan adanya pengelaju ya, atau kita sebut peri-peri ya, suburban ya, yang masuk ke dalam interland kota, yang karakteristik daerahnya itu sebetulnya setengah-setengah. Dia ciri-cirinya bisa masuk ke desa atau misalnya kota ya. Nah, jadi kita sebut itu wilayah suburban. Nah, biasanya penduduk tinggal di pinggiran kotanya itu kerjanya di kota ya. Kerjanya di kota, tapi mereka ya tadi ya berangkat dari ring paling luar ya, untuk sampai ke pusat kota. Tapi ya kalau misalnya dengan pola konsentris seperti ini, sebenarnya dalam segi aksesibilitas cukup mudah ya. Nah, namun yang jadi kelemahan adalah mereka pasti memiliki biaya pengeluaran, biaya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal di ring yang lain yang mendekati ring satunya. Namun kalau kondisi yang sekarang ya cukup banyak juga ya orang ya, kita sebagai komuter. Kemudian teori yang kedua adalah teori sektor dari Homer-Hoyt, di mana teori ini adalah hasil kritik pertama mengenai teori konsentris yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Jadi Homer-Hoyt tahun 1939 melakukan suatu penelitian berdasarkan pemetaan rata-rata nilai sewa permukiman untuk setiap blok di setiap kota. Nah, jadi asumsi yang digunakannya adalah adanya suatu variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota. Nah, lalu berkembang dan masing-masingnya itu meluas ke zona yang lain ternyata ya, dan pertumbuhan kota ini masing-masing meluas ke zona lain dan digambarkan seperti lidah yang menjulur ya, seperti irisan kue juga kalau kita lihat di sini.
Jadi penggunaan lahan kotanya itu menjulur seperti irisan kue tart yang sifatnya lebih bebas dibandingkan kosentris. Nah, jadi ciri khas dari teori sektor ini adalah sudah pasti dipengaruhi oleh faktor geografisnya. Nah, lalu adanya rute-rute transportasi, lalu dari segi aspek sosialnya juga terdapat sistem kekerabatan sosial di lingkungan kotanya. Nah, tapi kelemahannya dari teori sektor ini adalah di mana guna lahannya ini mengabaikan penggunaan lahan lain selain permukiman, ya. Nah, contoh yang menerapkan struktur kota ini ada Boston, ada California, dan Calgary. Nah, jadi asumsi dari teori sektor ini adalah yang pertama, karakteristik daerah-daerahnya itu memiliki harga jual atau sewa yang tinggi, yang justru harga tinggi tersebut terletak di luar kota, ya. Nah, lalu daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah yang rendahnya itu terdapat di jalur-jalur yang memanjang, kalau kita lihat ya, dari pusat ke perbatasan kota, ya, serta zona pusatnya itu sebagai daerah pusat kegiatan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk zona-zonanya tersebut, untuk zona 1 itu ada pusat kotanya, ya, atau mungkin sekarang kita sebut CBD lah ya. Itu meliputi perkantoran dan pembelanjaan. Zona 2 adalah manufaktur, ya, adanya kawasan industri ringan dan juga perdagangan. Zona yang ketiga itu permukiman kelas rendah, ya. Itu berada di dekat pusat kota dan juga terdapat kawasan tempat tinggal para buruh, ya. Nah, zona yang keempat itu permukiman kelas menengah. Nah, itu jaraknya agak jauh dari pusat kota atau dari sektor industri, dan juga terdapat tempat tinggal kaum menengah atau kita sebut madyawisma. Nah, zona kelima itu permukiman kelas atas, ya. Jadi terdapat kawasan tempat tinggal kaum menengah ke atas, ya, atau kita sebut adiwisma. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori pusat kegiatan banyak, ya, atau kita sebut multiple nuclei teori dari Harris Ullman. Nah, jadi teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1945 oleh Harris dan Ullman. Jadi teori ini muncul dari kritik terhadap teori konsentris dan sektoral, ya, kedua teori tersebut yang berpendapat bahwa teori struktur kota itu tidak sesederhana dengan dari teori sebelumnya. Jadi teori inti ganda, kita sebut ini adalah teori inti ganda, ya. Jadi teori inti ganda ini atau kita sebut multiple nuclei teori ini merupakan hasil pengamatan kota yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar itu tidak tumbuh hanya dengan satu inti saja, ya, melainkan dalam satu kota itu ada beberapa inti yang terpisah. Nah, inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang secara fungsional dan memiliki suatu keuntungan ekonomi, ya, yang menjadi dasar pertimbangannya. Jadi dalam sebuah kota ini tumbuh inti-inti kota yang baru, ya, sesuai dengan kegunaan lahannya. Misalnya ada pabrik, ada universitas, ada bandara. Nah, jadi inti-inti kota tersebut akan menciptakan suatu pola-pola yang berbeda pula, ya. Nah, apalagi kita tahu kalau inti-inti kota ini akan memunculkan atau juga akan menumbuhkan permukiman, ya, apalagi kalau inti kotanya itu kawasannya pabrik-pabrik, ya, akan tumbuh tempat permukiman-permukiman seperti kos-kosan, lalu ada perdagangan kecil juga, kios-kios, ya. Tentunya ini juga akan mempengaruhi struktur kotanya juga. Nah, kemudian faktor-faktornya apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan beberapa inti kota dalam teori ganda ini? Nah, yang pertama adalah dilihat dari perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, ya. Contohnya misalnya dalam industri, ya. Jadi untuk support activities-nya juga pasti berbeda gitu, ya, dengan inti-inti yang lain. Nah, yang kedua adalah untuk aktivitas yang serupa yang menguntungkan secara ekonomi itu akan muncul beberapa zona khusus untuk perekonomian, ya. Misalnya perkantoran itu juga pasti akan memunculkan jasa-jasa yang terkait dengan ekonomi. Pendidikan juga sama, akan memunculkan juga kegiatan ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Nah,
Yang ketiga adalah aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda itu akan menyebabkan pemisahan zona untuk tempat tinggal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, banyak zona-zona ya dalam teori ini. Nanti bisa dibaca ya di rumah masing-masing dalam berdasarkan ilustrasi polanya ini dalam struktur ruang zonanya apa saja. Baik, kalau tadi kita lihat bentuk kota dilihat dari struktur ruangnya. Nah, sekarang kita lihat bentuk kota dilihat secara geografis ya. Jadi di sini adalah gambaran pola-pola yang tersusun berdasarkan wujud fisik kota yang memperlihatkan perkembangan kota dari penggunaan lahan yang membentuk zona-zona tertentu dalam ruang perkotaan dan mencerminkan posisi pola kota tersebut secara geografis dan dilihat dari karakteristik tempatnya. Jadi terdapat beberapa alternatif model bentuk kota, di mana secara garis besar ada 7 model bentuk kota di sini ya. Ada bentuk radial, ada radial menerus ya, ada radial tidak menerus, ada bentuk cincin, ada grid ya, ada bentuk radial konsentris, ada bentuk linier dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada bentuk radial ya, yang paling banyak di sini bentuknya radial. Jadi di sini tuh ada pusat yang menjular seperti lidah ya polanya, tapi tiap lidah itu dibentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberikan suatu pelayanan pada areal perkotaan. Dan kalau kita lihat pola radial ini ada yang menjorok ke dalam. Nah, yang menjorok ke dalam itu direncanakan sebagai biasanya jalur hijau dan juga sebagai ya kita bilang open space juga ya. Ada tempat rekreasi juga, ada juga tempat olahraga bagi penduduk kota. Nah, lalu juga ada radial menerus. Nah, yang disebut radial menerus itu di mana polanya itu ada bagian pusatnya yang merupakan daerah kegiatan utama seperti pasar, lalu ada komplek, ada alun-alun yang membentuk seperti jaring laba-laba ya. Lalu juga biasanya jalannya besar-besar ya dan menjadi titik pusatnya. Nah, juga ada bentuk cincin. Nah, kalau cincin itu terdapat kota yang berkembang di sepanjang jalan utamanya yang melingkar dan bagian tengah wilayahnya itu dipertahankan sebagai daerah ruang terbuka hijau biasanya. Nah, lalu kita lihat di sini ada grid ya. Kalau grid itu kotanya ya kita lihat di kiri bawah ini yang dibagi menjadi blok-blok persegi 4 ya dengan jalan-jalan paralel. Nah, lalu juga membentuk siku-siku dan di sini kita lihat jalan utamanya ini membentang dari pintu gerbang utama kota hingga ke alun-alun kotanya dari arah dalam maupun luar di bagian pusat kota. Dan kalau misalnya kita tidak memikirkan citra kota kawasannya ini terlihat sama semua ya. Jadi kita kalau misalnya pendatang masuk ke dalam kota tersebut akan kebingungan misalnya ya untuk misalnya mencari gedung A, B, C ya, mencari misalnya pusat pendidikan ya atau misalnya pemerintahan dan lain sebagainya karena terlihat gedungnya sama gitu ya dengan pola jalan yang sama. Nah, lalu ada radial konsentris. Nah, radial konsentris ini membentuk inti atau membentuk suatu compact ya, ada core di situ, ada compact plans ya, di mana perkembangan kotanya itu biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertikal. Nah, sehingga dapat memungkinkan terciptanya konsentrasi yang banyak pada bangunan-bangunan di areal yang kecil di dalamnya. Nah, lalu ada bentuk linier bermanik ya. Jadi linier bermanik ini terdapat pusat perkotaan yang lebih kecil yang tumbuh di kanan kiri pusat perkotaan utamanya dan pertumbuhan perkotaannya itu hanya terbatas di sepanjang jalan utamanya. Ya.
kalau kita lihat di linear ini. Jadi biasanya ya terbatas di areal sepanjang jalan utama. Jadi polanya ya linear saja gitu ya, di pinggir jalan biasanya ditempati bangunan-bangunan komersil, dan di belakangnya itu ditempati oleh permukiman penduduk ya, permukiman padat penduduk. Nah, jadi berdasarkan morfologi atau bentuk-bentuk fisik kota, itu sebetulnya ada 3 unsur utama yang dapat dilihat ya. Yang pertama kita bisa lihat dari pola jalan, lalu kedua dari tipe bangunan, dan yang ketiga adalah dari unsur penggunaan lahannya. Untuk bisa kita ketahui ini pola kotanya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi dapat kita lihat ya, gambar ilustrasi di atas ini adalah pola kota-kota besar seperti Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari layout streetnya ya, pola jalannya, kalau Jakarta dan Bangkok itu punya pola yang tidak teratur ya, atau irregular system. Jadi ada ketidakteraturan sistem jalan dari lebar maupun arah jalannya. Beda lagi misalnya yang ada di Paris ya. Polanya itu radial konsentris ya, di mana bagian pusatnya itu merupakan unsur dari kegiatan utamanya ya, ada pasar, ada kompleks alun-alun, ada kompleks ibadah ya, dan juga jalan besar di titiknya ya, jadi titik pusatnya. Contohnya kalau di sini ada bangunan monumen ya, ada Arc de Triomphe ya, monumen yang paling terkenal di Paris, dibangun tahun 1806, digunakan sebagai penghargaan orang-orang yang berjuang untuk Perancis. Jadi ada sejarahnya juga situ ya. Jadi kalau kita lihat di sini berbagai macam pola kota yang dengan ciri khasnya masing-masing, yang memang dalamnya juga pola kota juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya kalau di Paris ini ya ternyata ada nilai sejarahnya juga. Ada juga yang grid ya, misalnya di sini ada Manhattan ya, New York. Ini juga sangat kuat sekali pola gridnya ya, di mana itu bercirikan bagian-bagian kota yang dibagi sedemikian rupa ya, menjadi blok-blok persegi 4 ya, blok-blok persegi panjang dengan jalan-jalan paralel yang bentuk sudut siku-siku, dan jalan utamanya itu terbentang dari pintu gerbang utamanya ya, pintu gerbang kota sampai ke alun-alun utama bagian pusat kota. Dan model seperti ini banyak diterapkan di Amerika ya, ada Georgia, ada Florida, New York, Washington, dan lain sebagainya. Manhattan juga ya. Nah, contoh lain aja kita lihat di sini ada Amsterdam yang bentuk kotanya cukup unik dibandingkan dengan kota lain ya, karena kota Amsterdam ini memiliki banyak kanal yang mengelilingi pelabuhan ya. Jadi kanal-kanal tersebut membentuk sebuah pola grid. Dan sejak revolusi industri, Amsterdam ini memiliki 4 kanal ya, dan di luar dari kanal-kanal tersebut itu dibangun permukiman penduduk yang disebut Jordan District ya. Nah, jadi kanal-kanal ini berfungsi sebagai pengurang genangan ya dalam satu kawasan kalau misalnya terjadi banjir. Nah, selain itu juga fungsi kanal juga bisa sebagai prasarana konservasi air ya, untuk pengisian air kembali ya, air tanah kembali atau sumber daya air bakunya. Jadi pada musim kemarau masyarakatnya tetap bertahan ya di lokasi tersebut ya, karena ada pengolahan dari prasarana air bersihnya. Nah, jadi fungsi kanal ini selain teknis juga dapat membuat satu daya tarik Amsterdam ya, terlihat semakin menarik dan indah ya, semakin memikat turis yang datang ya. Bisa dijadikan sebagai wisata air ya. Jadi kemudian juga di setiap jembatannya juga terdapat kolong untuk perahu-perahu kecil melintas. Jadi ada atraksi wisatanya juga di sana, ada objek wisatanya ada gitu dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor pembentuk kota Amsterdam yang punya banyak kanal ini juga dikarenakan ada faktor pengaruh fisik alami juga ya, lingkungannya juga.
Pengaruh fungsi kotanya juga menjadikan kota Amsterdam ini menjadi kota yang lebih produktif ya, sibuk dari kota sebelumnya karena uh, dijadikan sebagai pusat perdagangan. Jadi dari hierarkinya juga sebagai pusat perdagangan melalui laut ya, dan juga terdapat banyak gedung-gedung perkantoran di sana. Nah, tapi juga di lain hal dari berbagai macam kelebihannya juga pasti ada kekurangannya, yaitu dilihat dari aspek fisik ya. Makanya Amsterdam itu terus membangun kota yang bagaimana uh, adaptif ya terkait dengan masalah banjir dan lain sebagainya yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut ya di setiap tahunnya. Dan Amsterdam ini terkenal dengan penerapan konsep smart city-nya ya, diakibatkan karena ada keterbatasan yang tadi itu ya, dari segi keterbatasan fisik ya. Maka Amsterdam ini dikenal dengan konsep smart city-nya, ada smart lighting, parking, waste management, lalu ada connected manhole-nya, ada saluran pengolahan saluran drainase ya, lalu juga ada smart electricity. Dan Amsterdam ini menjadi kota yang sustainable dengan target energi terbarukan dan udara yang bersih ya. Jadi di dalamnya juga ada perkembangan teknologi yang maju ya, cukup maju dengan perekonomian dengan iklim bisnis yang kondusif ya di sana, karena ya tadi dijadikan suatu objek wisata. Kalau dari segi arsitekturalnya juga cukup menarik ya, masuk ke dalam kota modern yang nyaman untuk ditinggali, tapi banyak bangunan-bangunan Eropa kuno yang masih dipertahankan gitu ya, dan sangat artistik. Jadi banyak gaya model bangunan-bangunan klasik Eropa ya, banyak bangunan tua yang tidak hanya berfungsi sebagai museum, tapi juga ternyata difungsikan sebagai pertokoan ya, kantor-kantor, hotel ya, bahkan apartemen juga, sekolah, dan juga kafe-kafe. Nah, lalu dari segi transportasi juga ya, nah ini juga terintegrasi juga ya, adanya stasiun kereta api dan bus juga bisa melayani antar kota dan antar negara di Eropa ya. Ada juga bandara internasional dan juga pelabuhan utamanya juga ya. Dan juga ada kanal yang merupakan jalur transportasi di Amsterdam. Tuh. Nah, jadi banyak keunggulannya juga dalam kota tersebut dari segi wisata, lalu jadi konsep kotanya menerapkan smart city, tapi juga ada bangunan konservasi yang bisa preservasi dan konservasi yang bisa tetap dimanfaatkan. Selain Amsterdam juga tidak kalah menarik ya dengan pola kota yang berbeda, yaitu grid. Nah, ini ada di New York. Nah, jadi New York ini adalah dijuluki dengan sebutan kota terpadat ya di Amerika Serikat, yang merupakan pusat wilayah metropolitan di Amerika ya, dan punya pengaruh yang cukup besar terhadap perdagangan, keuangan, media, ya budaya juga, mode juga ya, sampai ke riset dan penelitian, ya juga hiburan ya. Manhattan ini juga terkenal dengan berbagai variasi gedung-gedung tingginya ya, gedung pencakar langit untuk gedung perkantoran ya, museum, lalu ada wisata belanja, dan juga di sini dikenal ada street art-nya ya, dan juga masih beberapa gedung-gedung tua yang dipertahankan ya. Nah, ini kalau di New York ini terkenal ada Empire State Building, gedung pencakar langit yang mencapai 443 meter ya, sebagai gedung bisnis dan perkantoran. Lalu juga landmark-nya ya yang sangat terkenal, ada patung Liberty, lalu ada atlas bola dunia ya, landmark bola dunia, ada jembatan Brooklyn, jembatan tertua ya di Amerika Serikat ya. Lalu juga banyak bangunan-bangunan yang bergaya Art Deco ya,
di lokasi di New York ini, yang dimana ya kalau Art Deco berarti kan kotanya itu dipengaruhi oleh gaya revolusi industri ya. Eee, dan juga, meskipun dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langitnya gitu ya, terkesan modern ya, tapi juga tetap mempertahankan dari segi, kondisi, ruang hijaunya ya. Jadi di sini ada landscape Central Park yang, mmm, terdapat di tengah kota ya. Jadi di sini di dalam taman tersebut terdapat danau buatan, ada kolam, ada jalan setapak, lalu ada arena ice skatingnya juga, ada kawasan lindung, ada arena bermain untuk anak ya, yang bisa digunakan aktivitas penduduk ya untuk eh, kegiatan bersepeda, berjoging ya, bersepatu roda, dan juga lain-lain. Dan di sini juga karena untuk area untuk aktivitas penduduk untuk jogging, berjalan kaki dan lain sebagainya, kendaraan yang bermotor itu dilarang untuk melewati lokasi tersebut. Baik, cukup sekian untuk materi minggu kedua ya, dan minggu selanjutnya nanti akan saya sampaikan mengenai teori dari citra kota yang dapat membantu kita pada saat mengerjakan tugas kelompok juga ya. Oke, terima kasih dan selamat mempelajari untuk materinya.